Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Batu besar menimpa dan menghancurkan rumah warga di Kelurahan Kota Kulon, Sumedang. Diduga kelelahan, 3 petugas Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat meninggal dunia. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Bogor tewas bersimbah darah di rumah temannya. Ada 30 dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat. Dugaan itu dimulai sejak tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara. Dugaan pelanggaran itu disampaikan Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia pada Sabtu kemarin di kantor Bawaslu Jawa Barat. Mereka mencatat dugaan pelanggaran itu terjadi dan tersebar merata di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Dugaan pelanggaran mulai dari ketidaknetralan aparatur sipil negara, kampanye di masa tenang, penyalahgunaan surat suara, hingga politik uang. Direktur DIP Indonesia menilai lemahnya penegakan sanksi selama proses pilkada dinilai menjadi pemicu pelanggaran-pelanggaran itu masih terjadi. Yang paling banyak itu adalah berkaitan juga dengan netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa yang itu tidak mendapatkan perhatian serius saya kira, dan juga memang di lapangan proses penanganan pelanggarannya tidak cukup progresif sehingga tidak menimbulkan efek jera untuk yang melakukannya. Kebanyakan di kabupaten kota mana? Ada tersebar merata sih sebetulnya, misalnya ada di Kabupaten Bandung, kemudian juga Kota Bandung, dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi, kemudian ada di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, kemudian Kabupaten Indramayu, Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Garut, sebetulnya tersebar secara merata. Menilai adanya politik uang saat penyelenggaraan Pilkada serentak kemarin, mahasiswa dan massa dari berbagai elemen masyarakat berdemo di kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya. Mereka mendesak Pilkada diulang. Sejumlah mahasiswa saling dorong dengan polisi saat mereka memaksa masuk ke kantor Bawaslu Tasikmalaya. Kedatangan mahasiswa ini sebagai bentuk protes atas kerja Bawaslu yang dinilai tidak becus mengurus pelanggaran-pelanggaran Pilkada 2024. Menurut pengunjuk rasa, Pilkada 2024 diwarnai dengan banyaknya kecurangan dari paslon kepala daerah. Ada yang bagi-bagi sembako hingga politik uang. Sehingga mereka menuntut Bawaslu untuk mendiskualifikasikan paslon yang melanggar aturan tersebut. Semua melakukan, hampir semua melakukan. Jauh sebelum hari H, pilkada itu semua calon melakukan. Ada calon yang memberikan minyak. Bahkan ada pada saat kampanye akbar itu yang menebar uang. Dan kita mau tanya ini hari ini ke Bawaslu, seperti apa tindak lanjutnya. Tindakan massa ini juga bukan tanpa sebab. Massa yang menyebut dirinya dari sejumlah elemen masyarakat protes atas hasil Pilkada 2024 di depan kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya pada 29 November lalu. Menolak hasil Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Jangan anggap sepele laporan kita hari ini. Karena saat apresiasi kita dianggap tong sampah, dianggap kertas sampah, maka kita akan balik lagi dengan masa yang jauh lebih besar dari saat ini. Setuju? Judulnya Mereka menyebut pelanggaran pilkada pada 27 November itu marak dengan politik uang yang dinilai mencederai demokrasi. Massa meminta agar pilkada di Kota Tasikmalaya diulang. Lembaga pengawas pemilu mengatakan laporan belum memenuhi syarat formal sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Yang
masuk baru satu yang formil material yang sekarang kita sedang tindak lanjuti. Itu baru satu. Temuan. Baru satu ya. Temuan. Sekarang kita tindak lanjuti. Yang tadi waktu yang demo kesini dia memberikan laporan materinya juga? Baru informasi, tapi katanya besok mau nyampaikan laporan secara resmi. Itu dilakukan waktu sih? Ada batas waktu itu 7 hari sejak kejadian. Iya. Saat beraksi, massa sempat menutup ruas jalan antar provinsi sampai menimbulkan kemacetan. Polisi akhirnya menerapkan sistem lawan arah. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Meski penyelenggaraan pilkada tidak selama pemilu di awal tahun 2024, kabar duka masih terdengar. Sejumlah petugas pemilu dan penjaga keamanan dilaporkan meninggal. Diduga mereka kelelahan usai mengikuti rangkaian kegiatan pemilu. Pilkada serentak 2024 ternyata membawa duka bagi keluarga Udin Samsudin. Diduga karena kelelahan, warga desa Ganjaresik, Kecamatan Wado, Sumedang ini meninggal pada 29 November. Jelang hingga hari pencoblosan, pria 68 tahun ini bertugas sebagai petugas perlindungan masyarakat atau Limnas di TPU 7 Desa Ganjaresik. Ia kelelahan hingga akhirnya tak sadarkan diri dan meninggal 2 hari setelah bertugas. Jenazah kemudian dimakamkan di TPU Desa Ganjaresik. KPU Sumedang datang keesokan harinya untuk berbelasungkawa memberikan santunan sebesar 42 juta rupiah kepada ahli waris. Warga desa Cipecang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor ini tengah berzikir untuk Ketua Panitia Pemungutan Suara Wisnu Dewantoro yang meninggal dunia usai rapat pleno Pilkada 2024 pada Sabtu kemarin. Pria 44 tahun ini diduga kelelahan karena serangkaian kegiatan dari persiapan hingga pasca penyelenggaraan Pilkada serentak. Ia sempat tak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tak tertolong. Masih dari Kabupaten Bogor, seorang petugas anggota KPPS Jasinga juga dilaporkan meninggal dunia pada Kamis siang. Dengan dugaan yang sama, Sukamajaya meninggal karena kelelahan. Saat itu pria 45 tahun tengah bertugas di TPS 003 Desa Pangawur. Saat menjaga logistik surat suara, ia merasakan sakit di dada dan muntah-muntah. Lalu keesokan harinya ia dibawa ke rumah sakit tetapi meninggal dunia. KPU Pusat mendata per 29 November ada 6 petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara yang meninggal dunia usai menjalankan tugas. Data itu hasil dari rekapitulasi 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Agun Gunawan, Asep Solihin melaporkan dari Sumedang dan Kabupaten Bogor.